Hey Story Freaks, ketemu lagi sama gue di Cerita Aja. Gimana kabar lo hari ini? Gue harap semua baik-baik ya. Ini kan kayaknya udah lama nih gue gak ngebahas tentang horor-horor, hantu-hantu gitu kan. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang satu rumah hantu yang disebut-sebut sebagai rumah hantu paling serem di Jepang. Kalau buat gue pribadi, segala sesuatu yang berbau mistis itu yang berasal dari Jepang, itu entah kenapa kayaknya seremnya berlipat-lipat ya. Itu menurut gue pribadi sih. Nah, rumah ini kenapa disebut sebagai rumah hantu paling serem? Karena pernah terjadi pembantaian massal yang bahkan disebut sebagai pembantaian massal paling menyeramkan di Jepang. Dan juga banyak terjadi ritual-ritual yang memakan korban nyawa manusia. Nah, rumah yang terletak di daerah bebatuan di pinggir kota Tokyo ini bernama Himuro Mansion, atau juga dikenal sebagai Himikiru Mansion. Mansion ini pada zaman dahulu dihuni oleh keluarga Himuro secara turun-temurun. Nah, keluarga Himuro ini dikenal sebagai penganut ajaran Shinto kuno, yang sebenarnya pada saat itu juga ajaran ini tuh sudah dilarang di Jepang karena banyak ritual-ritual yang mengerikan. Nah, salah satu ritual yang paling terkenal adalah The Strangling Ritual, atau ritual mencekik atau memelintir. Ritual ini dijalankan karena dipercaya bisa mencegah adanya karma buruk dan juga kutukan-kutukan yang terjadi pada keluarga ini. Ritual ini sendiri dijalankan setiap 50 tahun sekali. Jadi di keluarga ini nanti akan dipilih satu bayi perempuan yang akan dibesarkan di satu kuil rahasia, atau ya bisa dibilang sebagai ruang isolasi. Nah, bayi ini nanti akan bertumbuh menjadi gadis remaja yang tidak boleh sama sekali terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau duniawi. Jadi benar-benar dia harus ada di kuil rahasia itu terus sampai nanti dia menjadi remaja. Pada saat ritual ini akan dijalankan, gadis remaja ini akan diikat dengan tali di bagian leher, tangan, dan kakinya. Kemudian dia diseret ke tempat ritual. Lalu tali-tali ini akan diikat ke beberapa ekor sapi atau biasa juga dipakai kuda. Lalu sapi-sapi ini akan dipecut dengan sangat keras secara bersamaan, yang membuat sapi ini akan lari ke arah yang berbeda. Nah, hal ini akan menyebabkan hancurnya tubuh si gadis remaja tadi. Kemudian tali-tali yang sudah berlumuran darah itu akan dipakai sebagai segel supaya menutup portal adanya karma buruk dan kutukan-kutukan. Nah, tempat untuk menaruh tali ini sebenarnya ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa tali ini diletakkan di gerbang masuk mansion tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa tali-tali ini harus diletakkan di beberapa pintu dan jendela. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa tali ini harus diletakkan di tempat yang dipercaya sebagai portal. Jadi istilahnya si tali ini adalah segel. Jadi untuk menyegel supaya si portal ini tidak terbuka. Apabila ritual ini telah berhasil dilaksanakan, maka keluarga Himuro percaya mereka terbebas dari segala karma buruk dan kutukan-kutukan selama 50 tahun ke depan. Hal yang mengerikan terjadi setelah ritual terakhir dilaksanakan. Semestinya gadis remaja ini kan bisa dibilang gadis suci. Jadi dia tuh benar-benar nggak boleh terpengaruh, tidak boleh terkontaminasi sama hal-hal yang berbau duniawi. Tapi ternyata gadis ini jatuh cinta sama satu laki-laki yang bisa dia lihat dari jendela kuil rahasianya. Nah, setelah ritual selesai dilaksanakan, kepala keluarga Himuro menyadari bahwa ada yang tidak beres. Jadi bisa dibilang kalau ritual itu sebenarnya gagal. Dalam kondisi panik, karena si kepala keluarga ini kan dia harus bertanggung jawab sama ritualnya. Kalau ritualnya gagal berarti segala karma buruk, segala kutukan-kutukan bisa terjadi sama keluarganya kan. Dalam kondisi yang panik, dia memutuskan satu cara yang bisa membebaskan keluarganya dari segala hal buruk yang bisa terjadi, yaitu dengan cara membunuh semua anggota keluarganya. Jadi terjadilah pembantaian massal. Si kepala keluarga Himuro ini membantai seluruh anggota keluarganya secara brutal. Dan terakhir, dia melakukan bunuh diri dengan menggunakan pedang katana yang tadi dia pakai untuk membantai seluruh keluarganya. Setelah pembantaian ini, mansion ini menjadi terbengkalai. Bahkan masyarakat sekitar pun seakan-akan merahasiakan cerita tentang mansion ini. Karena mereka sendiri sebenarnya takut, karena menurut mereka bahwa mansion ini tuh terkutuk segala macam. Banyak sekali laporan-laporan tentang penampakan-penampakan, yaitu jejak-jejak darah, noda-noda darah itu yang berbentuk tangan. Terus juga ada ceceran-ceceran darah di lantai, itu yang terdapat di seluruh mansion ini. Dan noda-noda tadi itu bisa muncul dan hilang kapan aja. Terus juga ada laporan tentang penampakan yang terjadi bukan hanya di malam hari ya. Lu bayangin penampakan tuh siang hari. Itu kenapa masyarakat sekitar tuh takut banget sama tempat ini. Terus juga penampakan-penampakan organ-organ tubuh ya melayang-layang di terowongan bawah tanah. Nah,
Sebenarnya sampai detik ini tuh nggak ada yang tahu siapa yang membuat terowongan bawah tanah tersebut. Tapi bisa dipastikan bahwa terowongan ini juga dipakai untuk melaksanakan ritual tersebut. Nah, ada satu jendela yang terkenal banget di mansion ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang memotret jendela tersebut, di hasil fotonya nanti akan ada penampakan satu gadis remaja yang menggunakan pakaian tradisional Jepang, yaitu kimono. Itu gue waktu pas baca tentang hal ini itu takut banget, karena ya emang serem banget sih. Kalau gue ngebayangin tuh serem banget gitu. Masyarakat sekitar meyakini bahwa arwah yang bergentayangan di situ itu adalah arwah dari anggota keluarga yang dibantai habis oleh kepala keluarganya. Dan mereka ini meyakini bahwa sebenarnya arwah ini berusaha untuk mengulang ritual tersebut. Itu terbukti dari adanya 7 jenazah yang ditemukan di dalam rumah itu. Jadi ada 7 orang yang bisa dibilang punya nyali yang berlebih, atau juga bisa dibilang cukup bodoh untuk masuk ke mansion tersebut. Sedangkan masyarakat sekitarnya aja nggak berani. Nah, jadi waktu jenazahnya ini diangkat, itu terdapat bekas jeratan, itu persis sama yang dulu. Jadi di leher, di tangan, sama di kaki. Nah, itulah yang menyebabkan masyarakat sekitar situ percaya bahwa arwah ini berusaha untuk mengulang lagi si strangling ritual tadi. Kasus tentang jenazah-jenazah yang 7 tadi ini sampai sekarang itu nggak ada lagi beritanya. Jadi kayak hilang aja begitu. Nah, sampai sekarang juga mansion ini masih tetap berada di situ dengan semua misterinya, dengan semua cerita horornya, dan juga masyarakat-masyarakat yang masih takut sama tempat tersebut. Sebenarnya cerita ini nggak terlalu banyak yang tahu ya. Cuman karena saking seremnya, sampai dinobatkanlah mansion ini jadi rumah hantu terseram di Jepang. Saat ini area tersebut sudah tidak lagi berpenghuni, tapi si mansion ini tetap berdiri di situ dengan segala misterinya, dengan segala cerita-cerita tentang penampakan-penampakan, tentang cerita-cerita horornya. Dan saat ini sebenarnya mansion ini dipakai sebagai lokasi uji nyali. Nah, lo gimana nih? Tertarik nggak untuk uji nyali di situ? Kalau gue ditanyain sih, pasti gue nggak berani. Karena seperti yang gue sebut tadi, kalau misalkan hal-hal berbau-bau mistis yang berasal dari Jepang itu buat gue kayaknya lebih serem dari tempat-tempat lain. Itu buat gue ya. Jadi kalau misalkan lo punya info lebih tentang mansion ini, atau bahkan mungkin lo pernah datang ke situ, atau mungkin lo pernah lewatin tempat itu, lo boleh share di komen ya, karena gue pengen banget tahu tentang mansion ini, karena nggak banyak sih sebenarnya yang bahas tentang si Himuro Mansion ini. So, sekian dulu video gue kali ini. Stay tune terus di channel gue, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, supaya lo nggak ketinggalan cerita-cerita dari gue, karena lo nggak akan tahu misteri apa yang terjadi di sekitar lo. Gue Erika, stay freak.